Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang kembali. Sebelumnya yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas aplikasi penghasil uang yang ya banyak dibicarakan lah, karena ada permintaan request dari subscriber saya tentunya ya. Nama aplikasinya adalah BVZ ya. Saya mengucapkannya dalam aksen bahasa Indonesia saja ya. BVZ ya. Itu nama aplikasinya. Entah apa singkatan dari apa itu aplikasi BVZ tersebut. Itu tidak terlalu penting teman-teman. Yang jelas saya akan mengupas sedikit saja lah ya aplikasi BVZ tersebut. Jadi simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasinya ya. Pertama kali daftar langsung disuguhkan dengan bonus ya, bonus event, sebuah event, mungkin mereka bilang event ya. Nah, sebelum mendaftar, saya juga mendaftarnya memakai nomor abal-abal teman-teman ya, nomor asal-asalan, dan itu bisa masuk. Harusnya kalau perusahaan atau aplikasi besar, kode OTP itu adalah yang paling penting untuk sistem keamanan sebuah aplikasi. Dan di sini tidak ada kode OTP apa-apa. Jadi nomor asal-asalan saja itu bisa daftar teman-teman ya. Dan teman-teman, ini adalah event mereka katanya ya, undang rabat besar. Bisa mendapatkan 89.595 hadiah undangan. Jadi kita harus mengundang teman ya. Oke, sebelum melanjutkan reviewnya, alangkah lebih baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu aplikasinya teman-teman ya. Di sini ya, di informasi aplikasinya BVZ ya. BVZ adalah dana ekuitas swasta yang diluncurkan oleh Ladbrokes ya. Ladbrokes, sebuah perusahaan game Inggris ya, yang mapan katanya ya. Pengguna membeli dana BVZ dan menjadi pemegang saham BVZ ya. Selama periode memegang dana BVZ, guna bisa mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan setiap hari katanya juga ya. Tentang aplikasinya ini teman-teman ya. Saat ini BVZ menyediakan proyek pembelian dana dan permainan tebak warna. Oke, permainan tebak warna ya, yang adil untuk pengguna pasar Indonesia, dan akan menyediakan lebih banyak permainan taruhan yang adil di masa depan. Oke, dari pernyataan tentang aplikasinya saja ini sudah main tebak-tebakan ya. Ya, tebak-tebakan itu mungkin berjudi juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ya. Langsung saja teman-teman, di sini ada undang teman, hasilkan uang bersama katanya ya. Oke, ada 3 level nih teman-teman ya, 3 tingkatan. Level 0, level 0, level 1, level 2, level 3. Oke. Dan kita lihat aturan dari level-level undang teman tersebut teman-teman ya. Anda bisa mendapatkan 12% dari pendapatan tingkat pertama. Wow, gila ya, 12%. 10% dari pendapatan tingkat kedua. Dan 5% dari pendapatan tingkat ketiga. Oke. Ini jelas sih teman-teman ya. Jelas sih ini. Ini Ponzi teman-teman ya. Anda bisa mendapatkan pendapatan 12% dari pendapatan tingkat pertama. Maksudnya itu adalah minimal kita undang 3 orang ya. Jadi 3 kedalaman. Ketika orang pertama kalian undang, yang kalian undang melakukan deposit, biasanya seperti itu teman-teman ya, itu kalian akan mendapatkan komisi 12% besarnya.
sesuai dengan pendapatan dari tingkat pertama itu. Misal kalau yang kalian undang, orang pertama yang kalian undang itu berapa gitulah depositnya ya, 100.000, 200.000 dan seterusnya. Itu kalian akan mendapatkan 12% dari hasil undang teman tersebut, teman-teman ya. Dan yang kedua 10% ya. Yang ketiga 5%. Itu cukup besar kedalamannya. 12%, 10%, 5%. Dan kalau pemain Ponzi itu mereka memang mereka itu suka deposit, karena kalau di aplikasi seperti ini nggak deposit ya nggak akan dianggap gitu. Tapi mereka depositnya itu selalu yang paling rendah. Nah, kesananya mereka jor-joran mengundang teman ya, mengundang teman, berharap teman-teman yang mereka undang membujuk mereka untuk melakukan deposit, dan mereka akan kecipratan, dan itu adalah skema Ponzi. Oke teman-teman, itu saja sudah cukup ya. Tapi masih panjang nih sebetulnya. Tadi soalnya ada yang namanya BVZ, adalah dana ekuitas swasta yang diluncurkan oleh Ladbrokes ya. Nah, sebuah perusahaan game Inggris yang mapan. Jadi kalau kalian yang nggak tahu atau belum tahu Ladbrokes itu perusahaan apa, dan di sini hanya mencantumkan sebuah perusahaan game, dan itu menurut saya keliru ya, keliru. Oke, saya akan perlihatkan ya. Ladbrokes itu adalah apa ya, atau Ladbrokes itu apa sih gitu, perusahaan apa gitu ya. Karena di sini hanya menjelaskan perusahaan game asal Inggris gitu kan. Kalau Inggrisnya betul teman-teman ya, Ladbrokes-nya betul, tapi bukan games. Oke, di sini saya tinggal cek saja di Google sebetulnya teman-teman, kalau kalian berminat ya mencari tahu. Di sini saya akan bacakan saja teman-teman ya. Ladbrokes Coral adalah perusahaan taruhan dan perjudian Inggris. Oke, jadi bukan hanya games ya. Kalau games itu artinya bisa berbeda-beda, dan ini lebih jelas ya, bahwa Ladbrokes Coral adalah perusahaan taruhan dan perjudian Inggris. Oke, jadi bukan games ya, bukan sekedar games lah begitu ya. Karena kalau judi itu banyak juga yang bilang ini cuma permainan games ya. Dan ini bukan sekedar games, ini adalah taruhan dan perjudian di Inggris. Ini berbasis di London ya, di London ya, betul ya. Sebelumnya memiliki merek Hotel Hilton di luar Amerika Serikat dan dikenal sebagai Hilton Group PLC ya, PLC ya, dari 1999 hingga 2006. Pada November 2016, Ladbrokes mengakuisisi Gala Coral Group ya, dan mengubah namanya menjadi Ladbrokes Coral. Nah, jadi sekarang namanya Ladbrokes Coral. Itu adalah perusahaan taruhan dan perjudian. Kenapa perjudiannya? Karena kalau di luar negeri itu judi mungkin legal ya, di Inggris legal mungkin ya. Kalau di Asia setahu saya yang melegalkan judi itu ya Hong Kong, Kamboja, Filipina itu ya. Dan aplikasi-aplikasi judi yang ada di Indonesia itu adalah aplikasi dari luar kebanyakannya teman-teman, terutama Hong Kong ya. Di sini juga ada ya layanan pelanggannya ya, HEO. Pemiliknya juga ada Jim Mullen ya. Ya, pendapatannya ada di sana ini ya. Didirikan 1902. Wow, ini legend mungkin ya, udah lama. Jumlah karyawan 16.000. Organisasi induk GVC Holdings. Anak perusahaannya juga ada di sini, anak perusahaannya ya. Nah, jadi di sini di anak perusahaannya saja nggak ada BVZ ya. Nggak ada BVZ, itu anak perusahaan. Yang ada Bedstar, Gala Coral Group, Hilton Kanada. Ya, Hilton Kanada maksudnya ya. Ini nggak ada BVZ gitu. BVZ nggak ada di sini. Dan saya pikir mereka BVZ ini hanya mencatut ya. Mencatut nama Ladbrokes Coral ya. Ladbrokes supaya lebih keren gitulah mungkin ya. Dan di sini biasanya kalau mungkin nih, kalau BVZ
itu bagian dari Lebrox, di sini harus ada dong anak perusahaannya atau grupnya gitu ya. Nggak ada ya. Itu di aplikasi BVZ ini teman-teman ternyata begini cara mainnya ya. Di sini ada tebak-tebakan, tebak bendera ya. Kita pilih yang masih belum ada benderanya seperti ini ya. Merah atau biru ya. Terus kita mencari lawan, kita pilih dulu ya. Mau biru atau merah atau biru lah seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus pasang taruhan dulu teman-teman ya. Di sini 2.000 sampai 5 juta. Itu taruhan. Ya, biasanya menurut saya nih, bukan menurut saya juga sih. Saya kan punya teman ya banyak programmer, pekerjaannya programmer ya. Dan ternyata kata mereka aplikasi game atau judi seperti ini itu bisa disetting loh. Misal kayak gini ya. Misal kita milih 2 ya, biasanya lebih banyak sih. Misal kalau yang kayak gini itu bisa ditebak teman-teman ya. Ini kata teman saya ya yang programmer, dan teman saya yang programmer itu lebih dari 1 ya. Dan katanya kalau misalkan kita pilih merah, itu bisa saja aplikasi ini menyeting ketika si pengguna diketahui ya mengklik misal merah, dan itu akan otomatis nantinya yang munculnya adalah biru. Jadi yang tebakan yang benar itu kebalikan dari tebakan yang kita tebak gitu. Itu kata teman saya yang programmer ya, dan pekerjaannya juga di perusahaan yang terkemuka di Indonesia. Itu nggak usah saya sebutkan lah perusahaannya. Yang jelas saya banyak kawan di bagian programmer seperti itu. Dan di BVZ ini juga ada yang namanya investasi teman-teman. Entah tahu entah untuk apa ya ini investasinya, uang yang kita depositkannya itu entah untuk apa, nggak jelas juga teman-teman. Pilih dana yang tepat untuk dibeli. Pokok dana dan pendapatan akan tiba di dompet sekitar pukul 00 jam 12 malam ya. Tanggal kadaluarsa, pada tanggal kadaluarsa penarikan kapan saja katanya ya. Jika Anda berinvestasi lagi, Anda perlu membeli kembali. Nah, di sini ada tipenya loh. Tipe 1 BVZ dana V1. 100.000 teman-teman ya. Keuntungan 5.000. 5.000 ya keuntungannya. Per hari mungkin ya. Kalau 1 bulan berapa itu ya? Itu kita deposit 100.000 teman-teman ya. Keuntungannya itu 5.000 per hari mungkin ya, atau ini apa ya durasi 1 hari. Mohon maaf nih kalau saya salah, silahkan ralat saja. Dan kalau per hari ya, kalau per hari 5.000 berarti untuk membalikan modal yang 100.000 itu kita perlu 20 hari. 20 hari ya. Dan kalau mau untung ya minimal 1 bulan ya. Kalau 1 bulan itu 5.000 ya, kalau seharinya 5.000 itu 150.000 teman-teman ya. Gak lama. Tipe 2 juga ada ya. Ini nggak terlalu saya bahas lah. Yang jelas ini adalah money game Ponzi teman-teman. Jangan-jangan ya uang deposit kita untuk membiayai perjudian di aplikasi ini juga loh. Kesana nggak kalian kepikirannya? Jangan-jangan mereka membiayai perjudiannya dari penggunanya juga yang berinvestasi di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini paling tinggi itu tipe 10, 20 juta ya. Per hari ini keuntungannya 1.600.000. Gila ya. Keuntungannya sampai 1.600.000 yang 20 juta itu. Dan di sini saya coba ya, coba seperti melakukan deposit. Dan di sini tertera nama rekeningnya Bill Reload. Gimana dong teman-teman ya? Sedangkan kita ketahui yang atas nama rekening Bill Reload itu sudah pada kabur. Itu terbukti semuanya menipu. Kalau kita melakukan deposit dan ternyata depositnya itu atas nama rekening Bill Reload ya.
atau GPI ya, nantinya pasti GPI itu. GPI itu kalau nggak salah apa ya, global payment apalah gitu ya, GPI itu. Yang jelas saya yakin aplikasi ini pemiliknya dari luar Indonesia ya, itu bisa Singapura, Malaysia, atau Kamboja, Filipina, atau biasanya yang aplikasi judi-judi kayak gini sih Hong Kong gitu. Dan di sini minimal penarikannya itu 100.000 teman-teman ya. Dan lebih gilanya lagi waktu penarikannya adalah pukul 9 sampai 21 setiap hari ya, itu masih wajar lah. Yang kedua, mengajukan permintaan penarikan karena layanan transfer bank khusus akan mengenakan biaya penanganan sebesar 7.500 plus 8%. Berarti kalau yang tadi investasi 100.000, balik modal jadi 100.000 20 hari. Ketika kita mentok nih 20 hari, udahlah ambil, itu rugi dong. Udah dikurangi 7.500 plus 8% gitu kan, itu rugi. Kalau misalkan 1 bulan 150 kurangi 7.500 tambah 8%, kurangi lagi 8% mungkin ya, 7.500 tambah 8% itu berapa ya, mungkin persentasenya dari penghasilannya mungkin ya, itu rugi tetap ya. Berarti mereka mengambil untung besar ya. Karena dan ini tertera ya di sini, seolah-olah banyak yang menang ya di sini. Ada tipsnya juga ya. Kalau judi sih banyak yang dalam tanda kutip gila ya. Kadang dulu itu kodok ya, kodok. Ini cerita sedikit lucu juga sih. Karena judi itu penyakit ya teman-teman ya, penyakit masyarakat. Dulu kodok itu sampai dikerok loh punggungnya. Saya tanya ya ke orang-orang, kenapa sih dikerok? Kan kasihan gitu kan. Luka-luka kodok itu bangkong lah. Muncul bahasa Sunda nama. Katanya suka muncul nomor. Logikanya di mana gitu ya. Terus pohon ya, pohon dikerik gitu. Gila itu kan. Itu nggak masuk akal, nggak logis teman-teman ya. Dulu saya punya teman ya, itu judinya gila banget ya, penjudi. Kadang dia lihat anak kecil yang katanya masih polos nih, dia langsung tanya aja, Neng atau Dek, berapa nomor? Sebutkan nomor 4 angka katanya. Si anak kecil itu nyebutin gitu, dan dia tulis gitu. Dia pasang taruhan togel itu ya, dan ternyata ketika masang taruhan dia ikut judi, kalah teman-teman. Jadi yang nggak guna gitu, itu cuma mindset mereka saja. Oh, nanya anak kecil nih masih polos, jawabannya pasti benar gitu kan, nomornya bisa dipasang. Terus mimpi lah tidur di kuburan, terus ngerok punggung kodok ya, terus ngerik itu apa, pohon apa-apaan gitu ya. Itu kan penyakit ya. Sedangkan waktu terbuang gitu. Kalau dipakai untuk yang bermanfaat itu kan lebih bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja review kali ini tentang aplikasi BVZ ini, dan saya pastikan aplikasi BVZ ini tidak aman teman-teman ya. Pertama, daftarnya saja tidak memerlukan OTP. Kenapa harus perlu OTP? Karena OTP itu untuk keamanan akunnya. Kalian pasti tahu sendiri lah ya. Jadi kalau nggak ada OTP, itu ya gimana? Nggak aman gitu ya. M-Banking, Dana, OVO, GoPay, Wallet itu kan ada OTP. Sedangkan ini kan bukan e-wallet gitu kan. Tapi kan di sini kita nyimpen duit loh di aplikasinya. Harus ada OTP dong ya, seperti itu teman-teman. Kedua, ini judi, tebak-tebakan ya. Ya judi ini teman-teman ya, tebak bendera merah atau biru gitu ya. Memang simpel ya, tebak merah biru gitu ya.
Sedangkan kita ketahui judi itu di Indonesia itu dicekal, ilegal, nggak legal ya. Judi itu dilarang loh di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri mungkin tadi rumah judi di London, Inggris, Hong Kong dan lain-lain itu mungkin legal di negara mereka. Tapi kalau di Indonesia itu mau online, mau apapun itu, mau offline jenis judinya itu ya judi, dilarang gitu kan. Terus pokoknya yang taruhan pakai uang itu judi gitu ya. Itu kan penyakit masyarakat gitu. Ya jangankan tebak bendera di aplikasi BVZ ini teman-teman ya. Kita misal lempar botol beginian ya. Lempar beginian aja, lempar. Kan nanti bisa berdiri, bisa jatuh atau gini. Misal lempar gini ya. Kalau pakai duit itu kan judi. Ya iyalah, judi. Judi itu kan segala sesuatu taruhan atau tebak-tebakan yang pakai benda gitu ya. Bukan benda, pakai uang atau benda atau taruhan gitu ya. Nah, itu enggak hanya uang ya, mungkin bisa ini nyimpen HP, itu juga judi. Yang jelas judi itu yang menyimpan taruhan gitu ya. Menyimpan taruhan. Itu simpelnya tentang judi. Kalau kalian mau yang lebih lengkap silahkan kalian cek di KBBI aja. Gitu ya. Terus selanjutnya ini money game Ponzi. Money game Ponzi yang skema Ponzi-nya itu 3 kedalaman, 12%, 10%, 5% dari hasil undang teman. Ya ini mau nggak mau saya katakan ini money game Ponzi. Selain judinya itu ya, money game-nya juga. Itu saja video kali ini tentang aplikasi BVZ ini teman-teman. Video ini saya khususkan untuk orang awam ya, orang awam yang belum mengetahui aplikasi ini atau skemanya seperti apa, sistemnya seperti apa ya, seperti itu ya. Orang awam ingat ya, kalau pemain Ponzi ya silahkan skip saja lah. Saya tidak mengharapkan pemain Ponzi menonton video saya gitu ya. Saya hanya untuk orang awam yang terseret oleh mamirinya money game Ponzi ya. Kalian tahu mamiri? Mamiri itu angin ya. Ya saya ibaratkanlah seperti itu biar ada gaya bahasa gitu. Oke, itu saja review kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hati-hati jangan terjebak aplikasi seperti ini teman-teman, karena bisa merugikan. Selain sudah jelas judi, money game Ponzi, dan tentunya legalitasnya juga tidak ada ya. Kenapa? Karena kalau sudah bersangkutan dengan judi itu tidak akan dapat izin di Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Dan aplikasi BVZ ini mengatasnamakan ya grup atau apalah gitu dari Ladbrokes Coral ya. Yaitu sebuah perusahaan judi atau taruhan di Inggris yang berpusat di London sejak tahun 1902. Ya nggak apa-apa. Kalau di Inggris kan itu legal mungkin ya, judi-judi seperti itu. Yang jelas setelah saya telusuri, nggak ada tuh anak perusahaan dari Ladbrokes itu yang namanya BVZ, nggak ada ya. Kalau saya salah koreksi ya, tapi setelah saya telusuri di Google ya, Google itu kan ya paling update ya, bisa mencari tahu segala informasi teman-teman. Silahkan koreksi saya kalau salah ya, silahkan. Tapi yang jelas saya tidak menemukan BVZ itu satu grup dengan Ladbrokes Coral. Meskipun, walaupun apa ya bahasanya, meskipun misalnya BVZ itu satu grup dengan Ladbrokes, itu tetap ilegal, dilarang ya. Karena apa? Di dalamnya ada perjudian teman-teman, main tebak-tebak ya. Meskipun ada check-in harian, tapi saya yakin lah check-in harian itu nggak bisa ditarik 2.000 ya, cuma 2.000 sehari, sedangkan minimal penarikan 100.000 gitu. Kalian harus berapa lama gitu? Itu hanya pancingan saja teman-teman ya, sama seperti aplikasi
money game Ponzi yang sudah saya bahas di video-video saya. Silahkan cek saja ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.